direspon seperti apa, Pak? Itu begini, kita melakukan penangkapan ini baru 3 hari ya. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan, memang saat itu banyak sekali warga yang melakukan secara langsung karena memang di depan jalan. Cuman yang disayangkan, baru kita melakukan penangkapan, namun asumsi-asumsi liar yang ada di medsos sangat luar biasa. Ada juga yang memberikan pujian, namun di balik itu ada juga asumsi-asumsi seolah-olah kami mempermainkan kasus. Padahal baru kita dalami. Sejauh mana keterlibatan orang-orang ini masih kita dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan saksi. Yang endingnya nanti kita akan menggelar perkara. Jadi intinya tidak ada perkara yang kami tutup-tutupi. Sekarang semua transparan. Nah, termasuk kasus-kasus yang lain, kita melakukan pemeriksaan, kita kumpulkan saksi-saksi, barang bukti segala macam, yang mana ada kaitannya kita akan ungkap. Namun kita harus menggali sesuai fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi-asumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Gelar perkara akan dilaksanakan kapan? Pastinya. Mungkin setelah ini kita periksa dulu, kalau menurut aturan bahwa setelah 6 hari setelah kita melakukan penyelidikan, bisa juga sebelum 6 hari itu, secepatnya kita akan gelar perkara. Ya. Terus untuk tersangkanya sudah diamankan di Mapolres? Iya. Serta barang bukti. Ini kita baru amankan 2 orang. Namun sejauh mana keterlibatan orang-orang ini kita belum tentukan mereka sebagai tersangka. Ya. Ini kan kita harus gelar perkara dulu. Jauh mana keterlibatannya, apa perannya, tentunya nanti berdasarkan fakta, saksi dan barang bukti yang kita kumpulkan. Baik. Berapa orang itu terduga pelakunya? 2 orang. 2 orang. Baru diduga 2 orang. Baru diduga 2 orang. Baik. Laki perempuan, Pak Komandan? Iya, satu laki satu perempuan. Baik. Selain 2 orang itu, adakah kira-kira potensi tersangka lain selain? Inilah yang masih kita dalami. Jaringannya. Iya, inilah yang kita masih dalami. Apakah ada peran orang lain, kan gitu. Nanti berdasarkan fakta yang ada, nanti berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik terhadap. Intinya kasus ini bukan dalam tahap penyelidikan lagi, tapi udah masuk penyidikan ya, Komandannya? Masih lidik. Masih lidik. Karena kalau sidik berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Itu kalau sudah sidik berarti sudah jelas mereka tersangka. Itu penyelidikan. Iya. Ada netizen yang berkomentar di sosial media, ini ujung-ujungnya melempem dan akan menerapkan restoratif justice atas kasus ini. Ketegasan komandan itu seperti apa? Dan jelas begini, kalau kita masalah restoratif justice ada aturan, ada persyaratan. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta semua kasus kita restoratif justice. Kita diikat oleh undang-undang dan aturan, Pak. Jadi hanya asumsi masyarakat itu memang sudah ini, tapi tidak ada masalah bagi kami. Yang penting kami sesuai rel yang ada, kami sesuai SOP yang ada, melaksanakan tugas. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasat Narkoba Ibtu Abdul Malik Esa. Terima kasih atas tanggapannya mengenai pengungkapan kasus narkoba seberat 80,03 gram. 50,08. 50,08. Itu brutonya ya. Ya, terima kasih. Dan terakhir pesan Abang kepada masyarakat Dompu, pesan yang terakhir kepada masyarakat Dompu, mari apa Pak untuk masyarakat? Jadi intinya begini, mari kita kerjasama, ya, kerjasama yang baik. Kemudian kami tidak juga anti kritik. Baik. Kami sangat membutuhkan kerjasama masyarakat, minimal memberikan informasi. Ya, baik. Itulah yang kami harapkan. Oke, sih. Berapa yang dikirim ke LP? Ya. Sudah berapa persen yang dikirim selama menjabat? Jadi kalau data itu sudah banyak sebenarnya, sudah banyak. Ini kan kasus ini tetap berlanjut. Jadi tunggakan kasus 2021 ditambah dengan kasus 2022
Itu kalau nggak salah 27 kasus yang kita sudah limpahkan ke LPS atau kita tahap 2 ke kejaksaan. Benar nggak 50% itu apa yang dikatakan oleh Kalapas itu? Ya, benar Pak, benar. Bukan 55% lagi kalau menurut data kami, itu yang ada di lapas. Tapi yang ada di Polres, ditambah yang ada di Polres kasus narkoba yang kami tangani, itu hampir 80%. Abang Kasat terkait dengan pengungkapan kemarin itu 50, sekian untuk itu supaya tidak ada anasir dan polemik serta komentar-komentar negatif netizen maupun warga Bumi Daerah Depok seperti apa Pak? Jadi begini, kita melakukan penangkapan ini baru 3 hari ya. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan, memang saat itu banyak sekali warga yang melakukan secara langsung karena memang di depan jalan. Cuman yang disayangkan, baru kita melakukan penangkapan, namun asumsi-asumsi liar yang ada di medsos sangat luar biasa. Ada juga yang memberikan pujian, namun di balik itu ada juga asumsi-asumsi seolah-olah kami mempermainkan kasus. Padahal baru kita dalami. Sejauh mana keterlibatan orang-orang ini masih kita dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan saksi. Yang endingnya nanti kita akan menggelar perkara. Jadi intinya tidak ada perkara yang kami tutup-tutupi. Sekarang semua transparan. Nah, termasuk kasus-kasus yang lain, kita melakukan pemeriksaan, kita kumpulkan saksi-saksi, barang bukti segala macam, yang mana ada kaitannya kita akan ungkap. Namun kita harus menggali soal fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi-asumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Gelar perkara akan dilaksanakan kapan? Pastinya. Mungkin setelah ini kita periksa dulu, kalau menurut aturan bahwa setelah 6 hari setelah kita melakukan penyelidikan, bisa juga sebelum 6 hari itu, secepatnya kita akan gelar perkara. Ya. Terus untuk tersangkanya sudah diamankan di Mapolres. Iya. Beserta barang bukti. Ini kita baru amankan 2 orang. Namun sejauh mana keterlibatan orang-orang ini kita belum tentukan mereka sebagai tersangka. Ya. Ini kan kita harus gelar perkara dulu. Jauh mana keterlibatannya, apa perannya, tentunya nanti berdasarkan fakta, saksi dan barang bukti yang kita kumpulkan. Baik. Berapa orang itu terduga pelakunya? 2 orang. 2 orang. Baru diduga 2 orang. Baru diduga 2 orang. Baik. Laki perempuan Pak Kumdan? Iya, 1 laki 1 perempuan. Baik. Selain 2 orang itu, adakah kira-kira potensi tersangka lain selain Inilah yang masih kita dalami jaringannya? Ya, ini yang kita masih dalami. Apakah ada peran orang lain kan gitu. Nanti berdasarkan fakta yang ada, nanti berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik terhadap. Intinya kasus ini bukan dalam tahap penyelidikan lagi, tapi sudah masuk penyidikan ya komandannya. Masih lidik. Masih lidik. Karena kalau sidik berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Itu kalau sudah sidik berarti sudah jelas mereka tersangka. Itu penyelidikan. Iya. Ada netizen yang berkomentar di sosial media, ini ujung-ujungnya melempem dan akan menerapkan restoratif justice atas kasus ini. Ketegasan komandan itu seperti apa? Dan jelas begini, kalau kita masalah restoratif justice ada aturan, ada persyaratan. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta semua kasus kita restoratif justice. Kita diikat oleh undang-undang dan aturan, Pak. Jadi hanya asumsi masyarakat itu memang sudah ini, tapi tidak ada masalah bagi kami. Yang penting kami sesuai rel yang ada, kami sesuai SOP yang ada, melaksanakan tugas. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasat Narkoba Ibtu Abdul Malik SH. Terima kasih atas tanggapannya mengenai pengungkapan kasus narkoba seberat 80,03 gram. 50,08. 50,08. Itu brutonya ya. Ya, terima kasih. Dan terakhir pesan abang kepada masyarakat Dompu
pesan yang terakhir kepada masyarakat Dompu, mari apa